Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato Sama Sambuddhassa. So Visuddhimagga, no, explain the seven Visuddhi, no, until the to attain Nibbana. No? Nah, jadi di dalam Wisudimagga itu menjelaskan tentang 7 pemurnian ya. Ini adalah 7 pemurnian untuk mencapai Nibbana. Therefore, we are now practicing the Visuddhimagga now, every day. Nah, jadi kita sebenarnya setiap hari ini sekarang sedang mempraktekkan Wisudimagga. This seven Visuddhi is number one is the Sila Visuddhi. No? But generally they translate purification or the morality. No? But Visuddhi is a really Nibbana. No? Visuddhi, I already explained. Visuddhi is about Nibbana. Visuddhimagga is the way leading to the Nibbana. No? Therefore, we can translate Sila Visuddhi, Sila Nibbana like that. No? Nah, jadi Wisudi yang pertama itu adalah Sila Wisudi ya. Sila Wisudi ini kadang diterjemahkan sebagai pemurnian moralitas, pemurnian sila ya. Tapi saya kemarin itu sudah menjelaskan ya bahwa sebenarnya Wisudi ataupun pemurnian ini di sini sebenarnya artinya adalah Nibbana. Jadi kadang Sila Wisudi ini kata saya mungkin bisa diterjemahkan juga sebagai Sila Nibbana. So you are not practicing Sila, right? So you are not already reached to the Nibbana, Sila Nibbana. Nah, jadi kata saya kalau sekarang kita sudah mempraktikkan sila, berarti kita sudah mencapai Nibbana, Sila Nibbana. So Nibbana meaning is the Nirvana, no? Nibbana comes from the Nirvana, no? So Vana meaning is a Tanha meaning, no? Vana Sankhataya Tanhaya, no? Nikhanato, no? Nirvanandi Vujjati, no? According to Vedanta Singha, no? So Vana meaning is a Tanha. So Nirvana is a no Tanha. So Vana what become the Bha. So Nirvana and Nibbana the same meaning. No? Ya, jadi kata saya sebenarnya kata wana, kata nibana ya, nibana ini sebenarnya awalnya itu dari kata niwana ya, niwana menurut kitab Abhidhamma ya. Jadi wana ini artinya adalah keinginan. Jadi niwana itu artinya adalah tanpa keinginan, bebas dari keinginan. Jadi kadang niwana ini v itu kadang berubah menjadi b ya. Jadi niwana menjadi nibana. Nibbana. So this Nibbana definition is in the easily can see in the uh, Vedanta Sangha here like that. No? Nibbana. Nibbana. No? So we always say Nibbana. So Nibbana meaning is Nibbana Pana Logotara Sinkatan Chadumega Nyanena Sechi Kataban Mega Palana Aravana Buddha Wana Sinkhataya Tanaya Nikantata Nibbananti Pavujati. So therefore, Nibbana comes from the Wana, Niwana. This what become the Bha. No? Therefore, become the Nibbana. No? Jadi pengertian yang tadi ya bahwa nibbana itu adalah bebas dari wana, bebas dari keinginan itu kita bisa lihat di Abhidhamma Sanggaha ya di bagian nibbana bedo. Ini paragraf nomor 62. Di situ tulisannya adalah wana sankhataya tanhaya nikantata nibbananti paucati. Jadi artinya adalah nibbana itu artinya adalah dia wana sankhata, dia terbebas dari wana ataupun keinginan. Jadi kadang V itu berubah menjadi B ya. Jadi niwana menjadi nibana. Artinya sama, yaitu bebas dari keinginan. Another is the cessation of the tanha, also we call the nibbana. Atau kadang juga diterjemahkan juga sebagai lenyapnya keinginan, lenyapnya nafsu. Ini juga disebut sebagai nibana. So therefore, when we practice the sila, at that time we have no loba in our mind. No, therefore we are practicing sila at that time we can get the sila nibbana.
Nah. Ya, jadi ketika kita mempraktekkan sila wisudi ini ya, ketika kita mempraktekkan sila, pada saat itu pikiran kita itu terbebas dari loba, dosa, dan moha. Jadi pada saat itu kita bisa dibilang sudah mencapai nibbana, tapi nibbana, sila nibbana. So every day we are practicing sila, right? So every day we are reach to the nirvana. Jadi setiap hari kita mempraktekkan sila, kita setiap hari mencapai nibbana, sila nibbana. Number two is the citta visuddhi. No, here citta is referred to the samadhi. No, citta referred to samadhi. If we are developing samadhi, if we got samadhi, at the time we can also reach to the nirvana. No, citta visuddhi. No. Ya, lalu pemulihan yang kedua itu adalah cita wisudi ya, ataupun cita nibbana ya. Cita di sini artinya kadang diterjemahkan sebagai kesadaran, tapi di sini maksudnya adalah sebenarnya konsentrasi ataupun samadhi ya. Jadi kalau kita mempraktikkan samadhi, maka kita akan bisa mencapai nibbana. Jadi ini disebut sebagai cita wisudi atau cita nibbana. So in the Kudasika also, no, samadhi they say that. Visuddhi metta. And also. According to the no, according to the Kudasika, no. So adijila adicetana adipinyaya sikhana bhikkhu kechameto khuddha sikhaya samudahata. No. So in this Kudasika also, now there are three sikha: adisila sikha, adiceta sikha, adipinya. So samadhi, no, here they say the adiceta, no. Adiceta, no bhikkhu adiceta. No? So the adiceta is referred to the samadhi. No? So there are three sikha, right? Three training. Sila samadhi pinyas. Always they are no right there, ceta only, not samadhi. No? So therefore, ceta and samadhi are the same meaning. So in the Visuddhimagga also, they say that ceta Visuddhi. No? Jadi kalau kita lihat di kitab lain ya, kitab Kudasika ya, di sini di stanza nomor 473, di situ dijelaskan tentang 3 latihan yang dijelaskan dalam Kudasika ini, yaitu Adisila, Adicita, dan Adipanya. Ini adalah tugas yang latihan yang harus dilatih oleh seorang bhikkhu ataupun seorang yogi ya. Jadi di sini ada 3 latihan yaitu Adisila, Adicita, dan Adipanya. Adisila ya berarti sila, Adicita di sini sebenarnya artinya adalah bukan kesadaran lebih tinggi, tapi lebih ke arah samadhi ya, samadhi yang lebih tinggi. Lalu adipanya adalah kebijaksanaan. Jadi sebenarnya adisila, adicita, adipanya ini sama artinya dengan sila sama dipanya yang harus dilatih oleh seseorang bhikkhu ataupun seorang yogi. Bhikkhu Kicca means our bhikkhu duty. No? Our bhikkhu duty is a sikhana to practice sila samadhi pinya. This is our duty. No? Dan di sini juga ditulis adalah tiga pelatihan ini, 3 sikhana ini adalah bhikkhu kicca matto. Artinya ini adalah tugas yang harus dilakukan oleh seorang bhikkhu ya. Jadi tadi saya juga bilang bahwa samadhi itu berarti cita berarti cita wisudi. Jadi cita wisudi itu artinya samadhi juga. So other business are not our duty. This meaning. Jadi maksudnya selain 3 urusan pelatihan ini itu adalah di luar dari urusan seorang bhikkhu. Therefore, to go to the kitchen, to work in the kitchen also not our duty. Ya, jadi kan saya untuk bantu-bantu di dapur atau masak di dapur itu bukan tugas seorang bhikkhu. Sally also? Yes, Sally also don't need to enter kitchen. Sadu. Ya, saya juga tugasnya harus tiga sikha ini, bukan ke dapur. Yeah, yogi also. Yogi juga. So here bhikkhu meaning is really, this bhikkhu is no, Bhaya Ekati bhikkhu. Always there, consider the deja, no? Sansaya deja. Always there, consider sansaya deja. This person called bhikkhu, yeah, no? So therefore all meditators are called bhikkhu, no? So all meditators, all yogi also should not enter the kitchen, no? Ya, jadi kata Sedao, di sini yang dimaksud bhikkhu sebenarnya artinya bukan hanya bhikkhu ya, tapi ada singkatan bhikkhu itu adalah bhaya ikati
biku ucati. Jadi bahaya ikhati artinya yang selalu melihat bahaya. Melihat bahaya maksudnya apa? Melihat bahaya dari sangsara gitu ya. Jadi termasuk para yogi ataupun siapapun yang melihat bahaya dari sangsara harus melatih 3 latihan ini. Why is our bhikkhu duty to practice sila samadhi panya? Jadi tugas seorang biku ataupun seorang yang melihat bahaya dari sangsara ini adalah melatih sila, samadhi dan panya. So some Leela understand? Ovi chatting, Padisankha yoni so beta padam padiseva that you eat. Okay. Ya, jadi samanera juga ya, ketika makan itu harus selalu merenungkan dengan bijaksana. Patisan kayon iso pindapatang patisewami. Setelah merenungkan baru boleh makan, itu tidak masalah. Okay. No? Sila Visuddhi, Citta Visuddhi. So Sila Visuddhi is Sila Nibbana. Citta Visuddhi is the Samadhi Nibbana. Ditti Visuddhi is the Ditti Visuddhi, etc. Another 5 Visuddhi are Penya, wisdom, Nibbana. No? Ya, jadi dari 7 wisudi, 7 pemurnian ini, yang pertama adalah sila wisudi kan. Sila wisudi adalah bagian dari sila pelatihan sila. Yang kedua cita wisudi ini adalah pelatihan samadhi. Sementara wisudi yang ketiga sampai yang ketujuh itu adalah pelatihan panya, pelatihan kebijaksanaan. Therefore, you are concentrate, no? You are pay attention, you are breathing in, breathing out, no? At that time, you can know the loba, no tatna at that time, no? At that time, you can get the Citta Visuddhi, no? Jadi ketika kita memperhatikan objek meditasi kita ya, ketika kita tidak membiarkan pikiran kita mengembara, selalu mengetahui objek meditasi, pada saat itu pikiran kita bebas dari loba, dosa, dan moha. Jadi pada saat itu kita sebenarnya sedang mempraktekkan pemurnian cita wisudi ini. So therefore, sometimes we should change the translation. So many old translations are sometimes not meaningful. Therefore, sometimes we should change the translation also, no? Some English translations are not suitable, mostly, no? Citta Visuddhi, Citta Nibbana, Sita Visuddhi, Sita Nibbana. Ya, jadi ya kata Sedo, jadi kadang terjemahan dari kalau terjemahan dari Pali itu kadang pilihan katanya itu mungkin terbatas ya, jadi tidak bisa menggambarkan makna dari arti kata bahasa Pali tersebut. Jadi kadang mungkin seperti cita wisudi ini pemurnian pikiran, kadang mungkin kata Sedo lebih cocok diterjemahkan sebagai cita nibbana. You can consider logically. When we say sila, at the already our body action, verbal action already purified. Sila is already purified. No need to purify again. Sila. Right? So therefore, sila and visuddhi are same meaning at the time. No? Ya. Sila nibbana. Karena kata Sedao contohnya misalkan kita menerjemahkan sila wisudi ya. Sila artinya ya moralitas, wisudi artinya pemurnian. Tapi kata Sedao sebenarnya ketika kita melatih sila itu pada saat itu ya pikiran ucapan kita dan perbuatan kita itu murni. Jadi sebenarnya tanpa ditambahkan kata wisudi lagi, kita sudah murni sebenarnya ketika melaksanakan sila. Jadi kadang bisa diterjemahkan sebagai sila nibbana. Citta Visuddhi, Ditti Visuddhi, Kinkha Visuddhi, they're all the same. So you can see Kinkha Vitarana. Kinkha Vitarana is already overcoming doubt. Kinkha is a doubt. No? Vitarana is overcoming. No? So already overcoming the doubt. No? At that time, they translate Visuddhi, another purification. Already overcoming doubt, at that time, no need to do, no, to refine that. No? So logically also, Kekha Vidana Visuddhi there, no? Overcoming doubt Nibbana. If you overcome doubt, you can get Nibbana, this meaning. No? Contohnya lain lagi ketika menerjemahkan wisudi yang keempat ya, kan kawitarana wisudi ya. Nah ini kadang diterjemahkan sebagai pemurnian mengatasi keraguan-raguan ya. Jadi kata saya sebenarnya ini kadang terjemahnya itu dia apa ya, seperti sia-sia yang kedua gitu. Karena yang disebutkan kawitarana ini artinya adalah dia mengatasi ataupun sudah menyeberangi keraguan-raguan ya, sudah mengatasi keraguan-raguan. Kalau seseorang yang sudah mengatasi keraguan-raguan, dia pasti pada saat itu dia murni gitu ya. Jadi sebenarnya tidak perlu ditambahkan terjemahan pemurnian lagi gitu. Jadi mungkin lebih tepat diterjemahkan sebagai kan kawitarana nibbana ya. Jadi orang yang mengatasi keraguan-raguan dia bisa mencapai nibbana. But this Nibbana is a power is different like that. No? Sila Nibbana
Cita Nibbana power slowly higher. No, finally you can reach no Asankata Nibbana. No. Ya, tapi kata Shadow di masing-masing wisudi ini nibana ini masing-masing nibana ini nibananya levelnya berbeda-beda gitu ya. Seperti sila wisudi, sila nibana ya itu adalah yang level 1 misalkan. Lalu semakin ke 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini makin tinggi nibananya gitu ya. Sampai kalau kita sudah mencapai yang terakhir itu mencapai nibana yang asan kata yang tidak berkondisi. Yeah. So when we practice the seven Visuddhi, our mind had no tanha, no loba, no. Therefore, we can say that we are practicing Visuddhi Mega. So dana also like that, offering dana also. No? During dana time we had no loba, dosa, moha. No, this also we call we reach the samo nibbana during dana time also. No, so this samo dana, samo nibbana, no. Slowly bigger like that. Finally we reach Asankata Nibbana, this minute. No? Jadi di masing-masing wisudi, di masing-masing tahap wisudi yang kita latih, sebenarnya pada saat itu pikiran kita itu bebas dari loba, dosa, dan moha. Begitu juga bahkan sebelum mempraktekkan sila wisudi, misalkan kita mempraktekkan dana ya, ketika kita berdana, pikiran kita itu sebenarnya bebas dari loba, dosa, dan moha gitu ya. Jadi nibbana yang kita capai pada saat itu sebenarnya kita sedang mencapai nibbana kecil gitu ya, ketika kita berdana pun gitu. Nah tapi ketika kita dikumpulkan, makin dilatih ke wisudi-wisudi yang lebih tinggi, itu nibbananya jadi makin besar, makin terkumpul dan sebagainya, hingga akhirnya mencapai nibbana yang terakhir, yaitu asan kata nibbana yang tidak berkondisi. So this chart show the seven Visuddhi and Vipassana Jnana connection like that. No? Nah, jadi ini di tabel yang ini menunjukkan hubungan antara 7 wisudi dan 16 vipassana jnana ya. Ini bisa dilihat di layar. So to practice Vipassana, we must develop concentration based on sila. No? So number 1, number 2 are sila practice and samadhi practice. No? Jadi untuk kita bisa berlatih vipassana jnana ataupun panya, kita harus melandaskan pelatihan kita itu dari sila dan cita, sila wisudi dan cita wisudi, maksudnya berdasarkan sila dan konsentrasi. Setelah itu barulah kita bisa masuk ke vipassana jnana. So after that, your concentration enough at the time, descend the nama rupa at the time called start nama rupa pradicita jnana. This called Ditti Visuddhi. No? Jadi setelah sila kita sempurna, baru kita melatih konsentrasi. Setelah konsentrasi sempurna, baru kita melatih wisudi yang ketiga, Ditti Wisudi. Ini mulai dari vipassana jnana yang pertama, yaitu nama rupa pariccheda jnana, pengetahuan tentang pembedaan batin dan materi. So at the time, 4 element meditation, every yogi must practice 4 element meditation. No? 4 element meditation. Ya, jadi di tahap ini seorang yogi itu harus melatih namanya meditasi 4 unsur ya. Ini semua yogi harus mulai dari sini. Yeah. If you practice a 4 element meditation, you understand that 28 kind of rupa also. No? Jadi ketika kita berlatih meditasi 4 elemen, kita akan bisa mengerti 28 jenis materi. After discerning nama rupa and find that the cause of nama rupa at the time, Pachya Parika Jnana you can get. This understanding that dependent origination, Paticca Samuppada. No? Jadi setelah kita mengerti yang namanya nama dan rupa, batin dan materi, setelah itu kita harus mengetahui sebab dari batin dan materi ini, sebab akibat dari batin dan materi ini ya. Kita harus merenungkan paticca samuppada, sebab musabab yang saling bergantungan. Nah ini adalah pacaya parigaha jnana ataupun vipassana jnana yang kedua ya, mengetahui tentang sebab dari kondisi-kondisi. Ini disebutkan kawitarana wisudi, pemurnian mengatasi keraguan-raguan. So you are nama rupa start in your parisandi time in that your mother womb, no? Your nama rupa start in your mother womb. You remember your parisandi time? Ya, kata saya nama dan rupa kita ya, batin dan materi kita di kehidupan ini itu mulainya di saat momen sambungan kelahiran ulang dari kehidupan sebelumnya ke kehidupan ini. Kata saya kalian bisa ingat gak momen pertama kalian memasuki kehidupan yang ini? Batin dan materinya kalian bisa ingat gak? So parisandita your nama rupa arise because of your previous karma surrounded by the kilesa, no?
kilesa and karma made your life in your mother womb. Jadi nama dan rupa kita, batin dan materi kita ini bisa muncul di kehidupan yang ini, itu disebabkan oleh perbuatan yang kita lakukan di kehidupan lampau ya. Perbuatan yang kita lakukan itu yang masih diliputi oleh kilesa, oleh kekotoran batin. Dikarenakan perbuatan tersebut, maka muncullah akibatnya, yaitu munculnya batin dan materi di kehidupan yang ini. According to the Vata Saka, no, Vata means wrong. Vata means Pali is a Vata, no, Vata means wrong. So now you are Namarupa in your mother womb. This called Vipaka Vata, no. So this Vipaka Vata is because of your previous karma and kilesa, no. Kilesa is deferment, no. Deferment and your kusala karma made you are now new life. Ya, jadi kalau menurut Wata ya, Wata ini artinya adalah lingkaran ataupun siklus ataupun putaran lingkaran ya di sini. Jadi dalam Paticcasamuppada dikatakan bahwa nama rupa yang muncul di kehidupan ini, batin dan materi yang muncul di kehidupan ini itu termasuk dalam Wipaka Wata, dalam lingkaran akibat. Jadi ini adalah akibat dari apa? Dari perbuatan yang kita lakukan di kehidupan sebelumnya. Itu adalah Kamawata ya. Dan karena kamanya itu dia perbuatan yang kita lakukan di masa lampau itu masih diliputi oleh kilesa. Jadi di dalam Paticcasamuppada itu ada 3 wata, 3 lingkaran, yaitu lingkaran akibat, lingkaran kekotoran batin, dan lingkaran perbuatan kama. Maybe your past life maybe human being, no support maybe your past life or you are human being. So at the time you meditate in one meditation center, like that, this called bhavana karma, like that, Bhakanogajana, At the time you also wish to reborn again there, Malaysia again, like that, to reborn again in Malaysia. So at the time, near that time, you see your mother, you are now your pleasant, you are just like mother, or your mother house, or your mother stomach, you can see at the time, maybe. Therefore, you are reached to your mother house now. Ya, jadi contohnya misalkan tadi kan dikatakan bahwa batin dan materi yang muncul di kehidupan ini, di momen pertama kehidupan ini, itu adalah hasil akibat dari perbuatan kama ya. Jadi mungkin di kehidupan lampau kita itu misalkan kita itu mungkin adalah seorang manusia juga, kata saya mungkin ya. Jadi mungkin kita pada saat itu juga berlatih meditasi di suatu pusat meditasi, meditation center gitu ya. Dan tapi mungkin pada saat itu kita tidak mencapai jhana, dan lalu kita memiliki keinginan bahwa semoga saya terakhir lagi sebagai seorang meditator misalkan, ataupun semoga saya terakhir lagi di Malaysia ataupun di Indonesia gitu ya. Kita memiliki keinginan seperti itu dengan perbuatan yang kita lakukan. Jadi hasil dari perbuatan tersebut akan menyebabkan batin dan materi yang di kehidupan ini gitu. Akhirnya kita bisa terlahir di Malaysia ataupun di Indonesia berdasarkan karma yang kita lakukan di kehidupan lampau tersebut. Therefore, to understand your Namarupa cause, after you must be see your past life also, So where you born, your past life, and also which kusala you do, you take, Maybe your kusala is a dana, or sometimes offering the food to the bhikkhu. Sometimes you can see like that, Or sometimes you are meditating in your past life, This is your kusala karma. Because that you got your kusala karma, you are become now human being. No, not akusala karma. Surely your previous karma is a kusala karma. In this kusala karma, you have the wish, You want to reborn again there in Malaysia or Indonesia, like that. Ya tadi Sedo juga ada bilang ya, jadi mungkin di kehidupan lampau kita, ketika sebelum kita meninggal, kita itu melihat rumah ibu kita yang sekarang ataupun wajah ibu kita yang sekarang gitu. Jadi setelah itu makanya kita bisa terlahir di kehidupan ini di tempat ataupun di keluarga kita yang sekarang gitu ya. Nah jadi untuk mengerti Paticcasamuppada, kita harus melihat kehidupan lampau kita. Sebab dari nama rupa kita yang sekarang itu apa di kehidupan lampau. Misalkan seperti tadi, misalkan kita berdana ataupun menjaga sila ataupun bermeditasi, pasti ada suatu perbuatan yang kita lakukan, dan pastinya itu adalah perbuatan baik. Makanya hasilnya itu kita bisa terlahir sebagai manusia. Pasti ini adalah kusala, bukan akusala. Saya bilang seperti itu ya. Nah, tapi karena
kusala kama ini masih diliputi oleh yang namanya kilesawata, oleh keinginan kita, makanya kita masih terlahir lagi di sangsara ini. So when the yogi in Pao, no, she is a woman now. No? So previous life she was Sayadaw, one Abhidhamma teaching Sayadaw. No? So near that time, no, one the family visit to this Sayadaw. So this family has a one the young girl also very beautiful, very pretty girl. No? So seeing that this girl, this Sayadaw has a little bit inclined to become the woman like, because this is a rich family like that. So this girl is very pretty and also very happy at the time. Seeing this girl, this Sayadaw has a little bit inclined, admire this light like that. Therefore, this light she became the woman. Previous light is Sayadaw, famous Sayadaw. No Sally, now woman. You get yogi. Yogi. Now she also not teaching Bidama because previous life she is the Bidama teacher. Ya, jadi Kak di Myanmar ada seorang yogi perempuan ya, yogi perempuan. Dia itu ketika dia melihat kehidupan lampaunya, ternyata kehidupan lampaunya adalah seorang sayadaw besar ya, seorang sayadaw guru abhidhamma gitu ya. Nah, tapi sekarang di kehidupan ini dia menjadi seorang perempuan, seorang yogi. Kenapa seperti itu? Karena di kehidupan lampau ternyata ketika dia melihat merenungkan kehidupan lampaunya itu, suatu hari ketika dia menjadi seorang sayadaw itu, dia berkunjung ataupun dikunjungi oleh seorang keluarga donatur ya. Nah, keluarga ini adalah keluarga yang kaya raya gitu. Lalu keluarga ini memiliki anak perempuan yang masih muda, masih cantik dan sangat happy anak perempuan ini. Jadi ketika saya ini melihat si anak perempuan ini, ada sedikit kecenderungan batin bahwa enak ya jadi perempuan gitu, enak ya jadi perempuan muda. Jadi hanya karena kecenderungan sedikit ini dan ketika kecenderungan ini berbuah sebagai kelahiran ulang setelah meninggal sebagai sayadaw, makanya dia terlahir sebagai seorang perempuan. Ya. Nah, tapi karena di masa lampau dia mengajar abhidhamma, sekarang di kehidupan ini dia juga mengajar abhidhamma juga gitu, tapi sebagai perempuan. Bedanya seperti itu. Yeah, in Paul many Sally also previously they are men, not the woman. No, because the kilesa. So with the kilesa, this karma also not produce the new life. So a little bit kilesa also support. This also enough. No. Ya, jadi kata saya di Myanmar juga banyak sele ya ketika mereka merenungkan kehidupan lampaunya, ternyata mereka kehidupan lampau itu adalah seorang laki-laki bukan seorang perempuan gitu ya. Jadi dikarenakan ada suatu karma yang mereka perbuat ataupun suatu aspirasi walaupun hanya singkat, hanya sedikit gitu ya yang tanpa disadari gitu ya. Tapi aspirasi tersebut masih diliputi oleh kilesa. Makanya mereka bisa terlahir lagi dan bisa berubah jenis kelamin gitu ya. Jadi walaupun kilesanya hanya sedikit, tapi tetap itu bisa menimbulkan yang namanya kesadaran kelahiran ulang. So many Sally in Paul is many are single like that. They they say like no marriage like that. Because previous like they are men, right? They are not interested to the girl, woman. So they are not married. So quickly they ordain Sally like that. Ya, kata saya banyak sele ya yang di yang di Myanmar itu yang mereka melihat bahwa kehidupan lampaunya adalah seorang laki-laki itu biasanya mereka itu sebelum jadi sele itu mereka tidak menikah dulu ya. Mungkin dikarenakan di kehidupan lampaunya mereka sudah jadi laki-laki gitu. Jadi di kehidupan ini mereka tidak tertarik lagi sama laki-laki. Jadi mereka di usia muda langsung ordain menjadi seorang sele. So one Sally is same age with me. So she was previous like Suja. So Suja, Suja like very tired. Have to go to the one village to one village. So one day he Suja reached to the one village. At the time he paid respect one the small the Jitiya in the village. So evening time, he reached to the small Jitiya. At the time many the villager come to the Jitiya. Many women also. They are very happy evening time, villager. So seeing there, many women, many girls happily come to the Jitiya. So she admire, oh, no, women like very good. So this also kilesala.
No, this also the development. No, so she pay homage the Chetia. This his a kusala. This kusala produce in this life because he admire the woman life. Our woman life is a very easy, very happy life like that. So our soldier very tired. Our men are very very tired life. So therefore she became the woman now and she became the Sally. No. Ya, Shadow bilang ada seorang Sele ya yang seumuran dengan Shadow. Jadi ketika dia merenungkan kehidupan lampaunya, Sele ini melihat bahwa ternyata di kehidupan lampau dia adalah seorang laki-laki, dia adalah seorang tentara ya, prajurit. Jadi karena menjadi seorang tentara, prajurit laki-laki, dia itu harus kerja keras gitu ya. Jadi harus ke desa ini, ke desa itu, bantu ini, bantu itu gitu ya. Lalu suatu hari itu dia sampai ke sebuah desa, dia memberikan penghormatan kepada sebuah cetia yang ada di desa tersebut gitu ya. Lalu di malam harinya banyak penduduk desa itu berkumpul di cetia tersebut gitu ya. Banyak perempuan muda juga di sana dan mereka itu seperti mengadakan mungkin acara di cetia tersebut gitu. Jadi mereka bersenang-senang di cetia tersebut, tertawa-tawa dan sebagainya. Lalu di malam hari si tentara itu juga datang ke cetia tersebut melihat acara tersebut gitu ya. Lalu ketika melihat banyak perempuan sedang bercanda-canda mungkin tertawa-tawa gitu. Jadi si tentara ini memiliki sedikit keinginan bahwa oh enak ya jadi perempuan ya, mudah hidupnya, tertawa-tawa saja gitu. Kalau laki-laki harus kerja keras ini itu gitu. Jadi sebenarnya ketika dia memberikan penghormatan kepada cetia itu adalah kusala kama yang ia lakukan gitu. Tapi karena dia memiliki aspirasi sedikit dia diliputi oleh kilesa ini bahwa dia percaya bahwa kehidupan perempuan itu lebih mudah gitu. Jadi ketika kama ini berbuah, ketika kama memberikan penghormatan ini berbuah, dia terlahir sebagai seorang manusia, betul, tapi menjadi seorang perempuan dikarenakan aspirasinya yang tidak disadari itu. So Kilisawata is admire the woman life and she pay homage to the Jetiya is a Kusala Karma. No? Therefore, in this life, Vipakawata is a woman life. No? Woman life becomes a Sally. But previously, he's a soldier, killed many people, right? So therefore, Akusala Karma also no, disturbance to her life. So this Sally, even though say age with me, so she already passed away now. Nepal, non Nepal. Ya, jadi kalau kita lihat diagramnya ya di layar ini ya. Jadi seperti tadi seorang prajurit itu ya dikarenakan dia memiliki sedikit kecenderungan untuk menyukai kehidupan wanita gitu ya. Lalu dia melakukan suatu kama baik ya, kama baik yaitu memberikan penghormatan kepada cetia. Jadi kama itu karena dia diliputi oleh kilesa, masih diliputi oleh kebodohan batin, maka dia ketika berbuah dia tetap kama baik gitu, wipaka sebagai kelahiran sebagai manusia gitu, tapi sebagai perempuan karena dia itu diliputi keinginan untuk menjadi perempuan gitu ya. Nah, tapi dikarenakan juga di kehidupan sebelumnya sebagai tentara itu dia banyak membunuh makhluk, membunuh orang, maka itu di kehidupan ini dia itu tidak berumur panjang ya. Katanya sekarang itu sudah meninggal Sele tersebut. Sudah meninggal dunia. So she come from the Suja light, right? So in the young time, she interested to read the army magazine like that, no, no other magazine, no. So in the university also, she interested to read about the fighting army like that, no, because previously she was soldier like that, no. So and also she had a heart disease, start from the young time, because the akusala karma is a disturbance. So even though Plutonic karma is a kusala karma, but akusala karma also frustrated. Frustrated meaning the disturbance. Disturbance is a lifespan like that. So cannot be long life. Ya, jadi dikarenakan di kehidupan lampaunya dia adalah seorang tentara gitu ya. Jadi ketika di kehidupan ini sebagai seorang Sele, lucunya dari muda dia itu sangat tertarik dengan peperangan gitu ya, dengan hal-hal yang berbau perang ataupun berantem gitu ya. Jadi di masa muda dia selalu tertarik dengan majalah-majalah yang tentara ataupun peperangan senjata dan sebagainya gitu ya. Jadi
masa kuliahnya pun seperti itu gitu. Jadi ini dikarenakan kehidupan lampaunya dia adalah seorang tentara gitu ya. Jadi walaupun karma yang membentuk kelahiran ini adalah karma baik ya, karena bisa terlahir sebagai manusia dikarenakan dia memberikan penghormatan kepada Cetia, tapi di kehidupan lampau dia sudah melakukan banyak perbuatan buruk juga. Jadi perbuatan buruk ini juga bisa mengganggu karma pembentuk kehidupan ini gitu. Makanya di kehidupan ini walaupun terlahir sebagai manusia dia memiliki penyakit jantung dari kecil gitu ya. Makanya dia tidak bisa berumur panjang. So after graduate in university, she ordained as LA and she practiced meditation. She was successful, so to discern the cause of Namarupa, seeing her past life. Jadi setelah lulus kuliah ya, dia pun ingin ditahbis menjadi seorang sele. Akhirnya dia berlatih dan dia pun sukses dalam berlatih meditasi hingga bisa melihat kehidupan lampaunya, mengetahui sebab dari kehidupan yang ini itu apa gitu. Kita harus melihat di kehidupan lampaunya. But she know ye arhan, so therefore, so in this life, Vipaka water, and he also made the Kilesa water, Kama water again. Now, Kama water, he made many kusala as early life. So she will reach to the another Vipaka water next future life now. I don't know where now. Ya, jadi tapi dikarenakan dia belum mencapai tingkat kesucian arahat ya, jadi maka itu di kehidupan ini pun sebagai seorang sele dia masih melakukan lagi banyak perbuatan-perbuatan, entah yang baik ataupun yang buruk, yang semuanya itu masih diliputi oleh kilesa, masih diliputi oleh kebodohan batin ini gitu ya. Jadi karma ini yang diliputi oleh kilesa ini akan menghasilkan lagi wipaka lagi. Artinya adalah wipaka sebagai kehidupan selanjutnya lagi. Pasti ada kelahiran selanjutnya lagi karena belum mencapai arahat. Jadi tapi saya tidak tahu sekarang dia lahir di mana, saya tidak tahu. But some people, they are not changing the gender. So many women like that. So one Sally, previous like also the Devi, female Deva. No, before Deva also, she was a woman in Myanmar maybe in Tumor being. So all are female like that. No. Nah, tapi kata saya tahu tidak semuanya kehidupan lampau kita itu pasti berbeda gender gitu ya. Banyak juga yang kehidupan lampaunya itu selalu gendernya sama berkali-kali gitu. Kata saya tahu ada seorang sele juga yang di kehidupan ini sebagai wanita, ketika dia merenungkan kehidupan lampaunya, ternyata di kehidupan lampau dia adalah seorang dewi ya, seorang dewa wanita. Nah, kehidupan selampau yang sebelum itu dia adalah seorang perempuan di alam manusia. Jadi tiga kehidupan ini tetap gendernya adalah perempuan. So previous life, no, she was a Devi, but no husband, no. So even though Devi, but no husband, no. So she stayed alone in the mansion, no. Therefore, sometimes some Devi had no husband in the Deva life. No husband very rare maybe. Ya, jadi kata saya tahu Sele ini ya di kehidupan sebelumnya sebagai seorang dewi, dia walaupun sebagai seorang dewi tapi dia tinggal sendiri di suatu istana gitu. Dia tidak memiliki suami gitu. Jadi kata saya tahu jadi seorang dewi pun mungkin bisa juga tinggalnya sendiri tidak memiliki suami gitu ya. Mungkin kata saya tahu di alam dewa itu seorang dewa ataupun seorang suami itu langka ya, sulit untuk ditemukan. According to the Nadia story, who offer the monastery in the Migadaya, Isipatana Migadaya, who offer Gandakuti to Buddha. So Nadia's story, at the time many the Devi are waiting their husband. No, so husband not yet coming because husband not yet die. Stay. At the time many Devi are waiting. No. Ya, kata saya tahu ya, kalau menurut cerita dari Nandia ya, Nandia ini adalah seorang umat yang di zaman Buddha itu dia mendadakan ganda kuti ataupun kuti wangi ya kepada Buddha ya. Jadi pada saat itu dikatakan bahwa banyak dewi yang sedang menunggu kedatangan calon suaminya gitu. Kenapa seperti itu? Karena calon suaminya masih di alam manusia, belum mati gitu. Jadi mereka menunggu gitu. Jadi mungkin suami di alam dewa itu cukup langka. So in this Hale, previous life, husband not coming. So she stay alone the whole life. So but this also God, she meditate every day the Buddha meditation.
Ya, Hmm. jadi kalau menurut Hmm. cerita Sele ini ya, jadi dia di kehidupan lampau itu sebagai seorang dewi, tapi dia tinggal sendiri di istananya ya, karena mungkin suaminya belum datang, belum meninggal mungkin ya. Jadi pada saat itu dia tinggal sendiri saja di istana tersebut, tapi kata Sedo ada bagusnya juga, apa? Karena pada saat itu dia jadi bisa berlatih meditasi Buddha Nusati di sebagai kehidupan sebagai dewi tersebut. After meditation, she always wish to come back again the human being because so stay alone in Dewa life, right? So she also bored. So she want to come back the human being again because before Dewa life, she was in human being because she offered the one fruits to the bhikkhu, Bidapata bhikkhu. Therefore, this karma produced to be born in the Dewa life, Dewi life. Ya, jadi setiap kali si Dewi ini bermeditasi ya, selesai bermeditasi dia selalu beraspirasi untuk terlahir di alam manusia lagi gitu ya. Seperti itu. Jadi setiap meditasi dia setelah meditasi beraspirasi seperti itu. Nah, jadi sebenarnya sebelum kehidupan sebagai seorang Dewi tersebut dia adalah seorang wanita juga di alam manusia ya. Jadi dia itu ketika kehidupan sebagai manusia itu dia memberikan makanan kepada seorang bhikkhu ya. Nah, lalu dia beraspirasi untuk menjadi seorang Dewi. Maka dari itu dia karena perbuatan baik tersebut dia bisa terlahir sebagai seorang dewi. Tapi karena dia bosan di alam dewi karena sendirian terus dia makanya beraspirasi untuk menjadi manusia lagi. So in the human being life, she want to go to the Dewa life. But when she became Devi, she also come back again the human being life. So our samsara like that. Ya kata saya, jadi ketika dia sebagai seorang manusia ya, dia miskin, dia ingin terlahir sebagai seorang dewi gitu. Tapi ketika menjadi seorang dewi, dia bosan karena tidak punya suami. Jadi dia pengen dia pengen jadi manusia lagi gitu. Jadi kata saya samsara seperti itu kadang lucu. Yeah. 2 months also I enjoy to go to the America. Before we want to go America. After that, we are bored there. So we come back Indonesia again. Ya, kata Sedo juga beberapa bulan lalu kan Sedo ke Amerika ya. Sebelumnya Sedo ingin sekali ke Amerika gitu ya. Tapi ketika sudah sampai Amerika, mungkin terlalu lama di Amerika, ya pengen balik ke Indonesia lagi. Ini seperti samsara juga ya. Okay, now you are rich Indonesia from Malaysia. Now you have to go back again or not? Sure. Ya, Not stay the whole life, right? Indonesia. Samanera ya, dari Samanera yang dari Malaysia sekarang ke Indonesia, apakah mau balik ke Malaysia lagi atau tidak ya? So our sansa are like that. Always, no, we are moving according to our wish like that. Ya, jadi saya sudah mengatakan di samsara ini ya kita selalu berputar-putar tergantung dengan aspirasi yang kita punya. So this called the kilesa water. No, kilesa water always support to the karma water. Therefore, karma produce the new life. Therefore, kilesa and karma always produce a new life. No, this is a simple way. Always you remember kilesa and karma. Kilesa plus karma equal to new life. Ya, jadi kenapa kita masih berputar-putar di samsara itu karena kita masih memiliki kilesa ya, aspirasi yang salah gitu ya. Jadi dilandaskan oleh kilesa tersebut, kotoran batin tersebut, kita melakukan suatu kama, suatu perbuatan, entah yang baik ataupun yang buruk. Nah, didasarkan oleh kama yang masih diliputi oleh kilesa tersebut, maka muncullah suatu wipaka ataupun akibat. Akibatnya adalah apa? Adalah kelahiran yang baru gitu. Jadi untuk secara simpel, saya mengatakan bahwa pokoknya setiap ada kilesa, setiap ada kekotoran batin, lalu melakukan kama, pasti akan selalu ada kelahiran yang berikutnya. Gitu. Ini cara simpelnya. Therefore, if you had kilesa and karma, you have always had new life. Now you have kilesa right now. No? So you have always new life. So if you don't want new life, you have to cut your kilesa first. Jadi seperti itu ya. Jadi selama kita memiliki kilesa dan kita melakukan suatu perbuatan berdasarkan kilesa tersebut, pasti selalu ada kelahiran yang berikutnya. Jadi kalau Anda tidak ingin lagi memiliki kehidupan yang berikutnya, maka yang perlu kita potong adalah kilesanya terlebih dahulu. So therefore, no, according to the Visuddhi Mega, no. So King Kawitana Visuddhi is had to study the cause of your Namarupa. This called Pechaya Pariganyana. Pechaya meaning the condition, that's the cause. Condition Pariga is your
you are discerning or you are comprehension. No, this called dependent orientation. No. Jadi untuk melatih wisudi yang keempat ini ya kan kawitarana wisudi pemurnian dari mengatasi keraguan-raguan kita harus mengetahui yang namanya paticca samuppada ataupun mendapatkan wipassananya yang kedua ini pacaya parigahanyana pengetahuan tentang pacaya parigaha. Pacaya ini artinya adalah kondisi, parigaha artinya adalah mengetahui. Jadi mengetahui dengan jelas sebab dari kondisi yang ini. Gitu. Okay, after that, no, you must be trying the vipassana, no, start from the samasana jnana, no. So, nama rupa and their cause are the object or you are vipassana jnana, no. Jadi setelah kita selesai dari kan kawitarana wisudi ini, kita harus berlatih namanya vipassana ya, vipassana itu dimulai dari vipassana yang ketiga yaitu dari samasana jnana dan seterusnya gitu ya. Jadi objek dari meditasi vipassana adalah nama dan rupa. So, samasana jnana is a, no, starting point of the vipassana jnana. After that, you are clear the arising operation way, no. At the time you can reach udavaya jnana. So, udavaya jnana time, no. Upakilesa, vipassana upakilesa also arising, no? Because at the time you are light are very bright, your piti are very strong, etc. like that. Jadi ketika kita berlatih vipassana ini ya dimulai dari samasana jnana ini pengetahuan tentang pengertian yang jelas ya. Kalau kita berlatih terus itu kita akan bisa mencapai jnana yang berikutnya, pengetahuan yang berikutnya yaitu pengetahuan tentang muncul dan tenggelamnya segala fenomena nama dan rupa ya. Nah, kata saya dong ketika kita mencapai vipassana jnana yang keempat ini biasanya akan muncul yang namanya vipassana upakilesa ataupun pengotor meditasi vipassana. Apa itu contohnya adalah misalkan seperti rasa kegiuran, kegirangan ataupun cahaya yang sangat terang gitu ya. Jadi sebenarnya mereka ini bukan nibbana tapi kita bisa salah menangkap mereka sebagai nibbana. Ini adalah vipassana upakilesa, pengotor meditasi vipassana. And then you have to continue that you are vipassana. Some people they confuse, oh, this is a nibbana already I attained. At the time they are stopped, they are practicing. No, but I shall not stop. At the time practicing that continuously, and then you are already overcome this stage. Jadi dikarenakan contohnya misalkan rasa girang yang muncul ketika bermeditasi vipassana tersebut ataupun cahaya yang muncul itu sangat-sangat terang, mereka itu bisa berpikir bahwa ini adalah sudah mencapai nibbana, padahal belum gitu ya. Jadi pada saat itu hendaknya kita tetap lanjut berlatih dan tidak berhenti berlatih. Kalau kita berlatih terus dan ada kemajuan dalam pelatihan kita baru bisa maju ke vipassana jnana yang berikutnya. So this day is a mega jnana dasana visuddhi. Mega and omega, no? No, what is a part and what is a not a part? You understand at the time, no? Mega and omega, no? Ya, jadi sampai tahap ini ya, sampai kita bisa mengetahui upakilesa ini disebut sebagai maga jnana dasana wisudi, pemurnian tentang penglihatan ataupun pengetahuan tentang mana yang jalan, mana yang bukan jalan, maga dan amaga. At the time you are vipassana jnana more and sharpen, no? Higher at the time you can pay attention there. Apparition way only, not pay attention the arising state. At that time, you can get more higher vipassana jnana, penga jnana, paya jnana, adinava jnana, nibbida jnana, mujituganyata jnana, padisinka jnana, sinkharupeka jnana, no, etc. like that, no. Jadi ketika kita lanjut dari vipassana jnana yang keempat ini, kita akan bisa kita harus berlatih dengan mengetahui hanya bagian lenyapnya dari segala fenomena. Kalau tadi udayabaya itu kita merenungkan tentang muncul dan lenyapnya, tapi di bhanga jnana ini kita hanya mengetahui bagian lenyapnya saja gitu ya. Setelah itu kalau pengetahuan kita matang, kita baru bisa lanjut ke pengetahuan berikutnya dari bhanga jnana, bhaya jnana, adinawa jnana sampai ke anuloma jnana ya, asal kerupuknya jnana. So this vipassana practice called Patipada Jnana Dasana Visuddhi. No? Jadi dari vipassana jnana yang kelima sampai ke 12 itu disebut sebagai patipada jnana dasana wisudi, pemurnian tentang praktek. After that, vipassana jnana mature at the time mega viti arise. No? Mega viti is anuloma gotrubu, no, and mega and phala like that.
So Mega Jnana is called Jnana Dasana Visuddhi. Yeah. Ya, jadi kalau kita selesai di wisuda tersebut, kita bisa lanjut ke yang wisuda yang berikutnya ya. Itu dimulai dari Vipassana Jnana yang Gotrabu Jnana, Magga Jnana, Phala Jnana, dan seterusnya. Itu disebut wisuda yang terakhir yaitu Jnana Dasana Wisudi. Yaitu pencapaian tingkat kesucian ya. Ini adalah pemurnian tentang pandangan dan pengetahuan. Really, this Mega Jnana Nibbana as object, no, Asankata Nibbana. Jadi di Magga Jnana dan Phala Jnana yang dicapai di tahap ini mencapai nibbana yang terakhir yaitu asankata nibbana ataupun nibbana yang tidak berkondisi. Okay, any question? Ya, ada yang mau tanya silakan. So now you are reached Sila Visuddhi, Sila Nibbana start now. Ya, jadi kita sudah sampai di sila nibbana ya. Yeah. So I also explain today the Sila start. No. Jadi saya juga akan menjelaskan sedikit tentang sila ya hari ini. Visuddhi Mega Patamo. Sila Visuddhi. No. Sila Visuddhi start today. No. Aneka guna singena sila samadhi penya mukhena desito pi panesa visuddhi mego ati sinkeba desi to ye wa hoti tasama nalan sabesan upakara yati withara masa desito silantawa alaba idan penya kama hoti. No, he introduced to start the Sila Visuddhi. No? So in the stanza, no, this stanza is a very, very brief. No? No? Silipati Thaya Naro Sapinyo, only they say the Sila only. No? So have to explain the detail like that. No? Therefore, they start this Sila Nidisa. At the time, K Silanti, no? First question is that why the Sila? No? Why the Sila at the time? Panati patati hiwa vilamatasa no wata pati patewa punitasa chidanadayo dhamma. No? So you are now the entertain the panati pata virami sikhavana samadhi yami, right? So after that you're not killing any living being, no? So at the time you have the chidana. This chidana is the sila, no? This is one definition. Another is water patipati. Sometimes you have to fulfill your duty, no? The cleaning duty. No, tomorrow also cleaning day, no? Big opposite. So you have to clean your duty, no? So your duty is where dining hall or lower body tree or maybe for bhikkhu, sima or sivili or so you have to fulfill your duty. No? This is called Vata Patipatewa Purinitasa. Pura means that you have to fulfill your duty. This is also called Sila. No? Therefore, two meaning. One is no, not do no bad thing and to fulfill your duty. No? This is called Sila. No? Ya, jadi di bab pertama dari Wisudimagga ini menjelaskan tentang sila ya. Jadi di stanza pertamanya itu dijelaskan bahwa syair yang dikutip di pembuka itu sangat singkat ya, sile patithaya dan sebagainya. Jadi harus dijelaskan dengan jelas apa yang disebut sebagai sila gitu ya. Jadi di bab ini dijelaskan tentang apa yang disebut sila, king silang, king sila, king silanti panatipata dihi wa wiramantasa wa tapatipating wa purentasa cetanadayo dhamma. Jadi apa yang disebut sebagai sila adalah pertama panatipata dihi wa wiramantasa. Artinya adalah menghindari perbuatan seperti pembunuhan dan sebagainya ya. Ini adalah definisi pertama dari sila. Yang kedua adalah wata patipatingwa puretasa. Artinya adalah menyempurnakan hal ataupun tugas-tugas yang harus dilakukan, yang harus dikerjakan. Jadi maksudnya adalah sila itu bukan hanya tentang menghindari pembunuhan dan sebagainya, menghindari perbuatan jahat, tapi juga ada
bagian dari sila, yaitu menyempurnakan hal yang harus kita lakukan. Contohnya kata saya bahwa besok adalah hari Pri Uposatha. Jadi kita punya tugas untuk bersih-bersih wihara. Jadi kita harus menyempurnakan bagian mana yang tugas kita di bagian dining hall ataupun di sima. Nah, itu harus kita sempurnakan agar sila kita itu sempurna. Jadi sila itu ada dua faktor ya, menghindari yang buruk dan mengerjakan yang seharusnya dilakukan. Sally has Sally Sila, Samlila is the Samlila Sila, Bhikkhu has Bhikkhu Sila. No? No? So Vilamani, no? So not to do bad thing, no? To do the good thing. No? Generally you remember this. No? Ya, jadi kata saya kalau untuk bhikkhu punya sila bhikkhu, yogi punya sila yogi, sele punya sila sele, samanera punya sila samanera gitu ya. Jadi kita harus mengerjakan sesuai dengan sila yang kita sudah ambil, dan juga kita intinya sila itu secara simpel adalah menghindari yang buruk dan mengerjakan yang baik ataupun yang seharusnya dilakukan. So Samlila also, no? Shall not eat afternoon, not telling lie, no? Not holding the money. No, this called Viramani. No? And also many Sikhiya is have to fulfill. No? Eating time, no? You have to eat that, no? Slowly, the nearby your body, no? Slowly far away, you shall eat your food. So you pour the food in your bowl, right? So many food in your bowl. So you should eat from the nearest place. No, you should not skip. No, nearest place. No, should not take far away food first. So nearest one, which one you should start this. No, inside the bowl. No, so these are your duty, and also how to wearing your robe. No, nicely. No, this also your duty. No. Ya, jadi contohnya untuk samanera gitu ya, ada bagian dari sila yang harus dihindari, yaitu misalkan menghindari makan setelah tengah hari, menghindari berbohong, mendengarkan musik dan sebagainya. Nah, dan juga ada bagian dari sila yang harus dikerjakan, harus disempurnakan. Misalkan adalah sekhya ya. Jadi misalkan ketika makan ya tidak boleh makan itu ambil dari sembarang tempat, dari bowl kita, dari patah kita. Jadi kita harus makannya berurutan dari yang paling dekat baru sampai ke yang paling jauh gitu ya. Jadi begitu juga misalkan kita harus berlatih bagaimana caranya pakai jubah yang benar dan sebagainya. Nah, ini adalah bagian dari sila yang harus dilakukan oleh seorang samanera. But sometimes you want to eat the good thing first, right? But the good thing also a little bit far from your body. So how to do? At the time you should pour that your bowl, no, which part is a bad thing. So you can, what you want to eat start. So you pour your bowl first. The bowl is around, right? How you decide which one I shall be done? Other than you should not change, no? Ya, jadi kata saya kadang seorang samanera mungkin dia ingin makan sesuatu sebenarnya yang enak, misalkan ayam goreng mungkin ya. Tapi ayam gorengnya adanya di ujung patah gitu. Jadi harus makannya terakhir. Bagaimana itu? Kalau kita pengen makan ayamnya duluan gitu. Jadi kalau misalkan seperti itu, caranya adalah sebelum makan kita putar dulu bowlnya gitu. Jadi bagian ayamnya itu jadi dekat kita gitu. Setelah itu baru makan gitu. Tapi kalau udah mulai makan tidak boleh putar bowl lagi gitu ya. Ini harus dilatih seperti itu. So my idea is I not pour that in my bowl, whole thing. I pour that in my bowl lip. So slowly I take one by one. Nah, kalau saya tahu biasanya seperti itu caranya ada cara lain ya, itu adalah yang makanan yang enak itu ditaruhnya jangan langsung di bowl, tapi ditutup bowl gitu ya. Jadi nanti ketika mau makan tinggal taruh dari tutup bowl itu taruh ke yang paling dekat gitu. Jadi pada saat itu bisa langsung makan. Yeah, sometimes I want to eat the fruits first, right? Because Pasoji admonished me have to eat the morning time the fruits, sugar first. So therefore I blend that my bowl lip only, not that my bowl. And that I easily can eat the fruits first. I pour one by one to my bowl. After that I eat. First I eat the fruits. No.
Ya, jadi contohnya Sayadaw biasa itu kalau pagi itu suka makan buah terlebih dahulu ya, karena Paus Sayadaw menyarankan Sayadaw untuk makan buah terlebih dahulu, khususnya pas pagi gitu ya. Jadi pada saat itu biasa Sayadaw itu taruh buahnya itu ditutup bowl gitu ya, pas pindah patah. Jadi ketika pas mulai makan, ketika Sayadaw ingin makan buah ya, tinggal pindahkan buahnya dari tutup bowl ke bagian paling dekat dari bowl. Jadi pada saat itu bisa langsung makan buah. Yeah, yeah. But it's very cold for this time, especially in the winter. Yeah, he like that. He think this is a good eating. So now the eating fast, what call the stable food like noodle, like that. So he admonished to eat the fruits fast, like that. No? So fruit also easily can go out. So fruits like that. So after eating fruits, now they go fast. No, he not stay long time in the stomach. No, so he like that. This method. Ya, jadi kata Sedaw kenapa Paus Sedaji menganjurkan seperti itu ya, karena Paus Sedaji suka dengan seperti itu, karena biasanya kalau misalkan kita makan buah terlebih dahulu, itu buahnya itu bisa langsung dicerna dengan cepat gitu. Jadi buah itu tidak bertahan lama di perut gitu. Jadi dalam sebentar dia langsung perut bisa kosong dan langsung bisa diisi lagi dengan makanan utama gitu. Jadi lebih bagus seperti itu kalau menurut Paus Sedaji. So ancient time, no, bhikkhu are they are very high mind, very superior mind. Therefore, they are no attachment any curry. So before eating, they mix everything. Before eating, they mix curry and rice. They are mixed. After that, they eat. So at the time, they not pay attention which curry is bad, which curry is bad. They not pay attention. So slowly they eat that for the nearest like that. So because already mixed together rice, but now they difficult idea mix together. Because nowadays some people cannot do like that because they have stomach problem. But Buddha time, Asian time, they are very healthy body, so they can digest everything. What they eat, they can digest. Wow, then I guess we also maybe do Yeah, they mix together like that. that's 5 10 years, right? Yeah. They mixing everything in the one bowl like that. They also can eat the whole bowl like that. Yeah, a lot they eat the full of bowl. Ya, jadi kata Sedaw di zaman dulu ya itu kemungkinan orangnya itu mereka itu pikirannya lebih hebat daripada kita gitu ya, dan juga kesehatan mereka itu jauh lebih kuat daripada kita. Jadi banyak praktisi ataupun biku di zaman dulu itu ketika makan itu mereka dicampur semua gitu. Jadi tidak pilih-pilih. Jadi sebelum makan itu diaduk dulu semuanya sampai rata. Jadi mereka ketika makan itu ya tidak pilih-pilih, tidak tahu juga ini lagi makan apa gitu. Maksudnya karena semua sudah tercampur gitu. Tidak membedakan mana yang enak, mana yang tidak enak, dimakan hanya makan saja gitu ya. Jadi banyak yang berlatih seperti itu, dan juga mereka itu bisa mencerna apa saja gitu. Jadi kemungkinan kesehatan mereka itu jauh lebih kuat daripada kita sekarang gitu ya. Okay, so tomorrow continues. So you prepare a question also tomorrow. Because if ask, I will answer. If you not ask, I will not answer. Sometimes I will jump this Sila session. No? So quickly I will go Sila session. So I know it's pretty detailed. No? Ya, jadi kita lanjut besok ya. Besok kalau ada pertanyaan silahkan siapkan dulu pertanyaannya, karena kalau tidak ditanya, saya mungkin akan bisa lompat, maksudnya ke bab yang berikutnya gitu ya. Karena mungkin saya tidak akan menjelaskan secara detail tentang bagian yang sila ini. Okay. Itta vada jami samvedam punya samve savi dewa numoda sabba sambadi sediya Itta vada jami samvedam punya samve savi buddha numoda Sabba Sambari Sedi Ika Veda Jami Samveda Buddha Sam Sari Sata Numoda
Sava Sambati Siddhi Idame Yadina Hotu Sukita Hotu Nyate Idame Yadina Hotu Sukita Hotu Nyate Idame Yadina Hotu Sukita Hotu Nyate Idame Punya Asawake Wahodu Idame Punya Nivanas Bajayodu Mama Punya Sama Satana Baji Desa Me Sama Punya Bhagalavan Dusa 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 Du